Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Muhammad Satria dan berikut ini saya akan bercerita tentang pelajaran Pak Adi Mursalin dengan materi kuliah Supply Chain Management. Kami di sini belajar bersama tentang Supply Chain Management. Ilmu yang sangat berharga, semua punya cerita. Dirga di sini sangat semangat, SC dari teori ke nyata. Dan itulah yang kami pelajari. Kami di sini belajar bersama tentang SCM, ilmu yang berharga. Kami semua ucap terima kasih, Pak Adi yang hebat, ilmunya takkan tersisi. Jadi ini adalah cerita di kafe dekat Universitas Pancabakti. Sore itu hujan rintik-rintik membasahi kota Pontianak, memberikan suasana sejuk di sekitar Universitas Pancabakti. Di sebuah kafe kecil dengan aroma kopi yang kuat, beberapa mahasiswa berkumpul. Meja mereka penuh dengan cangkir kopi dan piring-piring berisi makanan ringan, mulai dari pastel hingga roti bakar coklat keju. Suara tawa dan diskusi terdengar, menandakan suasana penuh keakraban dan antusiasme. Sore itu hujanlah rintik-rintik membasahi Pontianak yang sangat klasik. Di kafe kecil dekat Uni Pancabakti, para mahasiswa kumpul dengan penuh antusiasnya. Aroma kopi dan pastel sudah tersaji. Suasana hangat dan sangat penuh harmoni. Cangkir beradu dan cerita sangat mengalir. Semangat diskusi, ilmu pun hadir. Dari kami bincang hangat dan sangat penuh harmoni. Logistik rumah sakit hingga perbankan, ilmu SCM yang sangat jadi pegangan. Menuang kopi hitam jadi kenangan. Bersama teman tugas sudah terselesaikan. Terima kasih Pak Adi atas ilmu ini. Kami siap hadapi UAS dengan penuh arti. Lalu Donna Alvini Gisela pun tersenyum sambil mengunyah pastel. Bener banget Dirga. Aku jadi ingat di mata kuliah Pak Adi Mursalin kemarin, kita bahas tentang SCM di rumah sakit. Bayangin kalau logistik obat-obatan gak lancar, pasien bisa dalam bahaya. Itu kayak kehidupan, harus semuanya sinkron. Dirga Muhammad Satria memulai obrolan dengan menuang kopi hitamnya ke cangkir. Kalian tahu nggak? Supply chain management itu seperti kopi ini, mulai dari biji kopi, proses roasting, hingga penyajian di kafe ini. Semua itu adalah bagian dari supply chain management. Kalau salah satu rantai prosesnya terputus, ya jadinya nggak sempurna. Lalu ada Jans Peter yang sedari tadi sibuk menyesap cappuccino. Menimpali dengan gaya santai. Kalau aku lebih relate sama SCM di bank. Bayangin gimana bank bisa ngelola uang, transfer dan investasi pelanggan dengan efisiensi. Itu semua butuh sistem yang rapi banget. Dan ada di sudut meja, yaitu Maria Dara. Tapi kan itu semua nggak cuma tentang teknologi, ya SCM juga soal hubungan manusia. Kalau aku belajar dari banyak pengalaman orang tua yang punya toko kecil, mereka harus jaga hubungan baik sama supplier mereka. Dan Desi pun mengaku setuju. Aku juga Dara. Di kehidupan sehari-hari aja SCM itu relevan banget. Misalnya kalau aku beli barang online,
Aku perhatiin banget trackingnya, jadi sadar gimana proses pengiriman barang itu nggak sesimpel yang kita pikir. Dan sementara itu di sudut lain yaitu Novita Febriani memainkan sedotan dari segelas es kopi susu. Yang paling menarik buatku, SCM itu bisa diimplementasikan di semua bidang. Dari kuliah ini, aku jadi lebih menghargai proses di balik semua barang dan jasa yang aku pakai sehari-hari. Dan Suci Indah pun berkomentar yang sedang menikmati secangkir teh hijau. Berbicara dengan antusias, kalian ingat gak waktu dimana kita diminta bikin presentasi tentang SCM di rumah sakit? Dan itu adalah pengalaman yang berharga banget. Aku jadi ngerti gimana pentingnya alur logistik untuk memastikan pasien dapat layanan terbaik. Dan tak lama kemudian yaitu Panca yang selama ini banyak mendengarkan ikut angkat bicara. Aku jadi makin sadar kalau semua pekerjaan itu saling berhubungan. Kalau satu rantai gagal, maka semuanya berantakan. Dan kuliah SCM ini bikin aku lebih siap untuk UAS nanti. Dan Nur Hadijah pun menambahkan dengan senyum lebar, UAS, ngomong-ngomong soal UAS, aku udah bikin catatan lengkap. Dan aku yakin kita bisa lewatin ini bareng-bareng. Apalagi kita punya pengalaman diskusi seru kayak gini. Dan kemudian Rizal pun menjawab. Yang sejak tadi terlihat serius mencatat sesuatu di notebooknya. Berkata, aku setuju banget. Aku malah pengen banget nanti kerja di bidang SCM. Terutama yang terkait dengan teknologi. Menurutku itu di bidang yang bakal terus berkembang. Lalu lanjut Reski yang duduk di sebelah Rizal menepuk bahunya. Sip, Rizal, tapi jangan lupa UAS dulu baru mimpi besar. Dan kita harus fokus belajar juga. Kemudian yang terakhir yaitu Alif yang biasanya terlihat pendiam, akhirnya angkat bicara. Aku sih siap buat UAS. Dari diskusi kita aja aku udah dapat insight banyak. Terutama soal bagaimana supply chain management itu nggak cuma teori, tapi langsung bisa dipraktekin di kehidupan sehari-hari. Dan di akhir obrolan, mereka semua sepakat untuk menyanyikan sebuah lagu sederhana yang mereka buat bersama. SCM sang mengartikan arti kehidupan. Manajemen yang terhubung tanpa batasan. Dari bank, rumah sakit hingga makanan. Belajar bersama dan meraih impian. Setiap langkah dan setiap proses. Rantai pasok hidup dan jadi makin sukses. Bersama teman dan ilmu yang sangat luas, menuju masa depan yang lebih cerah. SCM arti kehidupan nyata. Semua terhubung dan bekerja sama. Bank, rumah sakit hingga juga dapur kita. Dari teknologi hingga hubungan manusia. Supply chain berjalan dengan harmonis sempurna. Manajemen stok hingga transportasi. Ilmu SCM membawa solusi pasti. Tantangan datang. Terima kasih Pak Adi atas bimbingan. Ilmu SCM jadi bekal perjalanan belajar bersama, penuh semangat kita menuju masa depan yang indah dan luar biasa. Lalu suara mereka pun bergema di kafe kecil itu, penuh semangat dan optimisme. Mereka tahu UAS bukanlah akhir, melainkan langkah berikutnya menuju masa depan yang lebih cerah. Di tengah tawa dan canda, mereka menyadari satu hal yang penting. Belajar bukan hanya soal nilai, tapi juga tentang perjalanan dan hubungan yang mereka bangun bersama.
Setelah obrolan santai dan menyanyikan lagu sederhana mereka, mulai serius ketika Donna membuka catatan di laporan. Guys, kita masih punya beberapa tugas yang harus diselesaikan sebelum UAS. Pak Adi kasih kita challenge yang gak gampang. Kita harus serius ngerjainnya biar paham betul materi tentang supply chain management. Dan tugas pertama adalah analisis supply chain pada rumah sakit. Pak Adi minta kita analisis ECM di rumah sakit dan kita harus buat studi kasus tentang bagaimana alur distribusi obat-obatan, pengelolaan alat medis, dan ketersediaan stok. Dan Suci pun angkat tangan. Gimana kalau kita pakai rumah sakit umum daerah? Aku punya kenalan di bagian logistik mereka. Dan mungkin mereka bisa kasih wawasan tentang yang mereka hadapi. Dan kita juga bisa fokusin analisis ke manajemen risiko mereka kalau ada keterlambatan pengiriman alat medis. Dan Panca pun bilang, jangan lupa kita harus mengidentifikasi teknologi apa yang mereka harus pakai untuk manajemen supply chain. Misalnya software atau aplikasi khusus yang mereka gunakan untuk tracking. Selanjutnya adalah tugas kedua, yaitu simulasi supply chain untuk industri bank. Lalu ada tugas keempat, yaitu pesan dan kesan mengikuti kuliah SCM. Dirga Muhammad Satria pun tersenyum lebar. Tugas terakhir ini kayaknya lebih personal. Kita harus nulis pesan dan kesan kita selama mengikuti kuliah SCM. Dan menurutku itu bisa jadi refleksi kita tentang apa yang udah kita pelajari. Dan Nur pun mengaku setuju. Aku sih bakal nulis tentang gimana kuliah ini ngajarin kita berpikir lebih sistematis. Dan aku juga jadi ngerti tentang pentingnya kolaborasi di setiap rantai proses. Ini nggak cuma soal teori, tapi juga soal gimana bisa kita kerjasama. Dan lanjutlah pembagian tugas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membagi tugas sebagai berikut. 1. Analisis supply chain pada rumah sakit, yaitu Suci, Panca, dan Maria. Supply chain untuk industri bank, yaitu Rizal, Reski, dan Jans. SCM ke dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Novita Febriani, Alif, dan Desi. Nah, saya akan bercerita tentang SCM dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tim yang terdapat Novita, Alif, dan Desi. Ketiganya memutuskan untuk membuat video pendek sesuai tugas yang diberikan. Di ruang kreatif kampus, Novita pun membuka diskusi. Aku akan ambil teba belanja online dan aku bakal kasih contoh dari bagaimana barang dikirim dari gudang sampai ke rumah konsumen. Dan bahas rantai pasok makanan, bisa diambil contoh dari industri catering dan petani sampai siap disajikan. Dan yang lebih teknis, bisa digabungkan semua materi kalian ke dalam satu video yang menarik. Maria Dara mendalami tantangan yang sering muncul dalam manajemen supply chain di rumah sakit. Dan yaitu tantangan utamanya adalah keterlambatan pengiriman, penyimpanan, dan ketiga yaitu permintaan yang tidak terduga. Dan Maria pun memberi solusi, yaitu 1. Penggunaan teknologi prediksi permintaan untuk mengantisipasi kebutuhan obat-obatan. Kedua, kerjasama dengan multiple supplier untuk mengurangi risiko kekurangan stok. Dan ketiga yaitu peningkatan fasilitas penyimpanan seperti cold storage untuk obat-obatan sensitif. Dan juga ada pun riset software yang itu Hospital Inventory Management System. Yang berikut adalah 1. Sistem inventory otomatis, kedua pelacakan pengiriman, dan ketiga data analitik. Dan tibalah pada hari presentasi tim. Pada hari presentasi tim ini menayangkan video mereka di depan kelas. Video tersebut mendapat pujian dari Pak Adi dan teman-teman sekelas karena kreatif dan informatif. Pak Adi pun berkomentar, video kalian adalah contoh bagus bagaimana materi yang berat bisa disampaikan dengan cara yang sederhana dan menarik.
Saya juga suka kehidupan bagaimana kalian menggunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan kita. Dan setelah presentasi, tim merasa lega dan bangga. Mereka tidak hanya menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga menyampaikan materi dengan cara yang kreatif. Dan harapan nilai dari Pak Adi yaitu setelah semua tim mempresentasikan hasil kerja mereka, suasana kelas pun jadi lebih santai dan Pak Adi berdiri di depan kelas dengan senyum puas. Pak Adi pun memulai evaluasinya dengan nada semangat. Saya sangat senang melihat bagaimana kalian semua memahami dan menerapkan konsep supply chain management ke dalam berbagai bidang. Dan kalian tidak hanya belajar teori, tapi juga berhasil menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Pak Adi lalu menambahkan, nilai akhir tetap akan bergantung pada kriteria penilaian yang saya tetapkan. Tapi dari usaha, kreativitas, dan kerjasama kalian yang tunjukkan, saya yakin kalian semua berada di jalur yang benar untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan di akhir kelas pun ada motivasi dari Pak Adi Mursalin. Sebelum mengakhiri kelas, Pak Adi memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa. Pak Adi berkata, ingat, nilai itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kalian bisa menerapkan ilmu yang kalian pelajari. Dunia kerja membutuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama seperti yang kalian tunjukkan hari ini. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal untuk UAS dan masa depan kalian. Mahasiswa pun merasa lega dan termotivasi mendengar harapan dan nilai dari Pak Adi. Dengan senyum lebar, mereka meninggalkan kelas dan siap untuk menghadapi UAS dengan optimisme dan percaya diri. Dan bagi mereka, nilai bukan sekedar angka, tetapi penghargaan atas proses belajar dan kerja keras mereka selama ini. Di akhir kelas Pak Adi berbicara, kata-kata motivasi yang sangat penuh makna. Nilai itu penting tetapi lebih berharga. Bagaimana ilmu itu diterapkan dunia nyata. Kreatif dan inovatif itu kuncinya. Bekerja bersama dan saling percaya. Pengalaman belajar jadi bekal kita menuju UAS dengan semangat membara. Motivasi dari Pak Adi menyentuh hati. Belajar bersama raih mimpi-mimpi. Ilmu SCM jadi bekal di dunia kerja. Dan terima kasih Pak Adi untuk segalanya. Dan sekian terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Pak Adi Mursalin yang telah mengajari ilmu tentang supply chain management. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.